Malam ini, lupakan sejenak tentang kalender, lupakan tentang perdebatan tanggal, rasa bersalah dari masa lalu, doa yang belum terjawab, atau hati yang rasanya kering meski dunia sedang riuh-riuhnya. Sahabat, ada satu malam di mana langit seolah turun lebih rendah, malam di mana pintu-pintu arsy diketuk oleh jutaan malaikat yang membawa kabar gembira. Para ulama menyebutnya sebagai Lailatul Mubarakah, malam penuh keberkahan. Ini bukan sekadar ritual tahunan, ini adalah tentang nisfu Sya'ban, malam di mana takdir ditulis ulang, dosa dihapus tanpa sisa, dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpah ruah kepada hambanya. Dan yang paling menyakitkan, di pojok ruangan itu ada dirimu sendiri yang sedang meringkuk, merasa kotor, merasa tak layak lagi disapa oleh Tuhan. Banyak dari kita yang menganggap Sya'ban hanyalah pintu masuk menuju Ramadan. Ibarat ruang tunggu, kita seringkali lalai, padahal Rasulullah SAW memberikan perhatian yang luar biasa pada bulan ini. Pertanyaannya, mengapa Sya'ban spesial? Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ahmad, Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban." Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal, pada bulan itu amalan-amalan diangkat kepada Tuhan semesta alam." Bayangkan, amalan kita selama setahun penuh sedang diaporkan. Disinilah letak rahasianya. Mengapa amalan diangkat sebelum Ramadan? Agar saat kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan bersih dan terdaftar sebagai hamba yang dicintai. Sekarang, mari kita bicara tentang malam ke-15 atau nisfu Sya'ban. Dalam kitab Lathaiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan bahwa para tabi'in di negeri Syam, contoh seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul, mereka sangat memuliakan malam ini. Mengapa? Karena ada jaminan pengampunan massal. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau makhluknya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Jika Rajab adalah bulan menanam, maka Sya'ban adalah bulan dodak menyiram dengan air mata taubat. Beliau menekankan bahwa malam pertengahan Sya'ban adalah momen di mana rahmat Allah turun secara khusus untuk mereka yang hatinya hancur. Tunggu, ada pengecualian yang harus kita waspadai loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kecuali 2 orang. Di antaranya, pertama, musyrik atau orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, musuhin atau orang yang sedang bermusuhan dan menyimpan kebencian di hatinya terhadap sesama muslim. Ini adalah poin penting. Terkadang kita sibuk meminta ampun kepada Allah, tapi kita memutus kabel hubungan kita dengan manusia. Aura cinta Allah tidak akan masuk ke hati yang penuh dengan racun, kebencian, dendam, dan rasa dengki. Malam 15 Sya'ban adalah momen detoks hati. Sebelum kita meminta Allah memaafkan kita, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku memaafkan dia yang menyakitiku? Banyak yang bertanya, benarkah takdir kita dicatat kembali di malam nisfu Sya'ban? Dalam tafsir beberapa ulama mengenai surah Ad-Duha ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ada sebagian mufassir yang merujuk pada malam nisfu Sya'ban, meskipun mayoritas merujuk pada Lailatul Qadar. Namun, yang disepakati adalah Sya'ban adalah waktu transisi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa doa di malam-malam mulia seperti ini memiliki kekuatan untuk mengubah jalannya ketetapan. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi, tapi Allah menuliskan perubahan itu lewat doa-doa yang kita langitkan malam itu. Inilah keajaiban doa. Doa adalah satu-satunya hal yang bisa mengetuk pintu takdir. Mungkin malam ini adalah saat di mana Allah menjawab doamu. Karena hambaku ini menangis memohon pada malam 15 Sya'ban, maka aku ubah kesulitan hidupnya menjadi kemudahan. Bagaimana kita menjemput aura cinta ini? Tidak perlu rumit, mulailah dari hati dan tindakan nyata. Pertama, syalat taubat. Akui semua kesalahan kita. Sebutkan satu persatu di hadapannya. Jangan ada yang ditutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Dia hanya ingin mendengar pengakuanmu. Kedua, membaca Yasin 3 kali. Ini adalah tradisi mulia
yang diajarkan para ulama Nusantara dan dunia. Bacaan pertama dengan niat panjang umur dalam ketaatan, bacaan kedua dengan niat dijauhkan dari mara bahaya, diluaskan rezeki halal, bacaan ketiga dengan niat ketetapan iman dan husnul khotimah. Ketiga, memperbanyak istighfar dan doa, seperti berikut ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ingat, intinya bukan pada jumlah bacaannya, tapi pada kehadiran hati, khudurul qalb. Allah tidak melihat lisan yang fasih, tapi hati yang remuk redam karena rindu pada rahmatnya. Sahabat, Sya'ban adalah gerbang. Jika kamu gagal masuk lewat gerbang ini dengan bersih, kamu mungkin akan kesulitan menikmati indahnya istana Ramadan nanti. Jangan biarkan malam 15 Sya'ban berlalu seperti malam-malam biasa, di mana jari-jari kita sibuk scrolling layar ponsel, sementara malaikat sedang sibuk mencatat ampunan bagi orang di sebelah kita. Mari kita berjanji, malam ini kita akan meletakkan dunia sejenak. Kita akan bicara pada Allah seolah-olah adalah malam terakhir kita di bumi. Ya Allah, jika namaku tertulis di daftar orang-orang yang celaka, hapuslah dan tuliskan namaku di daftar orang-orang yang bahagia. Jika hatiku masih keras, lembutkanlah dengan cahayamu. Dan jika Ramadan nanti adalah Ramadan terakhirku, izinkan aku memulainya malam ini dengan ampunanmu. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin ini. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hati, silakan bagikan kepada orang-orang tersayang. Siapa tahu, lewat perantara kamu, satu jiwa kembali menemukan jalan pulangnya kepada Allah di malam nisfu Sya'ban ini.